Alicia Waldner, yang keempat ada Betty Numan, yang kelima ada Virginia Henderson. Baik, di sini saya akan menjelaskan tokoh Betty Numan yang saya angkat menjadi tokoh motivasi. Biografi Betty Numan. Betty Numan lahir di Ohio tahun 1924. Dia anak kedua dari 3 bersaudara dan merupakan anak perempuan satu-satunya. Ketika berumur 11 tahun, ayahanda Betty Numan meninggal setelah 6 tahun dirawat karena mengidap penyakit CRV. Ujian ayahanda terhadap perawat mempengaruhi pandangan Numan tentang perawat dan komitmennya menjadi perawat terbaik yang selalu dekat dengan pasien. Pekerjaan ibunya, yaitu sebagai bidan di desa, juga sangat mempengaruhi secara signifikan. Setelah lulus SMA, Numan tidak dapat melanjutkan pendidikan keperawatan. Ia bekerja sebagai teknisi pada perusahaan pesawat terbang dan sebagai juru masak di Ohio, dalam rangka menabung untuk pendidikan dan membantu ibu serta adiknya. Adanya program wajib militer di keperawatan mempercepat masuknya Numan ke sekolah keperawatan. Numan lulus program di Diploma Rumah Sakit Rakyat atau sekarang yaitu Rumah Sakit UP Akron, Ohio. Tahun 1947, Numan menerima gelar BS pada Keperawatan Kesehatan Masyarakat tahun 1957 dan MS Kesehatan Masyarakat serta Konsultan Keperawatan Jiwa tahun 1966 dari Universitas California, LA. Tahun 1985, Numan menyelesaikan PhD dalam sidang klinikal psikologi dari Universitas Pacific Western. Dia mempraktekkan bedside nursing sebagai staf kepala dan private duty nurse di berbagai rumah sakit. Pekerjaan di komunitas termasuk di sekolah-sekolah perawat di perusahaan dan sebagai kepala perawat di klinik obstetrik suaminya dan konseling intervensi krisis di keperawatan jiwa di komunitas. Tahun 1967, 6 bulan setelah mendapat gelar MS, dia menjadi kepala fakultas dari program di mana ia lulus dan memulai kontribusinya sebagai guru, dosen, penulis, dan konsultan dalam berbagai disiplin ilmu kesehatan. Tahun 1973, Numan dan keluarga kembali ke Ohio. Sejak itu, dia sebagai konsultan kesehatan jiwa menyediakan program pendidikan berkelanjutan dan melanjutkan perkembangannya dari modelnya. Dia yang pertama kali mendapatkan California lisensi Clinical Fellow of the American Association of Marriage and Family Therapy dan tetap melakukan praktek konseling. Selanjutnya, karir Betty Numan. Setelah mendapatkan gelar masternya, Numan mulai bekerja sebagai perawat. Secara khusus, dia adalah pelopor dalam keterlibatan keperawatan dalam kesehatan mental masyarakat. Saat dia mengembangkan model sistemnya, dia bekerja sebagai dosen di University of California, Los Angeles dalam keperawatan kesehatan komunitas. Karena pekerjaannya di bidang keperawatan, Numan diangkat sebagai anggota kehormatan dari Fellowship American Academy of Nursing. Buku pertama Betty Numan, Model Sistem Numan, diterbitkan pada tahun 1982. Buku ini mencakup format proses keperawatan dan rencana asuhan keperawatan dan merupakan pendekatan total terhadap asuhan klien. Edisi yang lebih baru diterbitkan pada tahun 1989, 1995, 2002, dan 2010. Setelah publikasi modelnya, Numan menghabiskan waktu mendidik perawat dan profesor tentang hal itu melalui pekerjaannya sebagai penulis dan berbicara. Motivasi yang dapat diambil dari Betty Numan, banyak sekali pengalaman atau perjalanan Betty Numan ini yang membuat para perawat termotivasi dan menjadikannya contoh mulai dari kegigihan hingga hasil dari prestasi yang ia miliki. Betty Numan bukan hanya sebagai contoh, namun ia sebagai guru di dalam ilmu bidang kesehatan berkat kerja kerasnya. Selanjutnya, berkat kerja kerasnya yang ia lakukan, ia bisa menjadi seseorang bagian yang teramat penting dalam dunia kesehatan. Betty Numan juga bukan hanya memberi prestasi pembelajaran, tetapi ia juga memberi pengalaman bagaimana ia bisa menjadi di titik yang sangat tinggi tersebut. Dan ia juga berasal dari keluarga yang sederhana, maka dari itulah motivasi yang ia berikan sangat berkesan dengan perjalanan karirnya. Sekian, terima kasih.